Baik, halo. Halo, selamat pagi untuk kita semua. Selamat Halo, pagi. selamat pagi. Apa Selamat kabar pagi. semuanya? Baik, Ya, Pak. Luar biasa. saya senang sekali bisa berjumpa dengan teman-teman via Zoom meeting ini karena saya melihat wajah-wajah yang ceria. Oleh karena itu hari ini kita hadir di sini untuk dalam program diskusi kelompok kita bersama. Nah, sebelum kita mulai dengan diskusi kita pada hari ini, kita dengar dulu penyampaian dari Mania tentang masalah apa yang akan kita bahas pada hari ini. Oke, kepada Mania saya persilahkan. Terima kasih Pak Yosi. Selamat pagi Ibu Fasilitator, Ibu Uki, dan teman-teman guru penggerak, Ibu Febi, Ibu Elis, dan juga Pak Yosi. Selamat pagi, Mama. Ya, kami sebagai guru penggerak di daerah ini, dengan melihat seluruh keadaan sosial dan budaya siswa, ternyata di tempat kami bekerja, beraktivitas, anak-anak yang kami temukan itu adalah mereka sepertinya malas belajar. Ya, mereka seperti tidak punya minat belajar yang baik. Bahkan kalau kita berharap agar supaya mereka bisa kreatif, jauh panggang dari api. Untuk itu ada Ibu Fasilitator, Ibu Uki, kami mohon dan Ibu untuk bisa bagaimana memberikan kami tips atau bagaimana membantu kami merancang sesuatu yang lebih baik sehingga kami mampu untuk melakukan tindakan-tindakan yang persuasif, tindakan-tindakan yang inklusif, sehingga anak-anak kita nanti bisa belajar dengan baik dan tujuan kami sebagai guru penggerak dapat tercapai dengan baik. Terima kasih Ibu Uki. Oke, baik. Terima kasih Ibu Nia sudah menyampaikan apa yang akan kita lakukan pada hari ini. Nah, teman-teman, pada hari ini sudah hadir bersama kita Ibu Uki yang akan bertugas untuk menyampaikan materi yang akan kita bahas pada hari ini terkait dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi siswa di sekolah kita maupun di daerah kita. Oke, kesempatan sepenuhnya saya berikan kepada Ibu Uki untuk menyampaikan materi. Oke, terima kasih Bu Nia dan Pak Josi. Nah, ternyata ada permasalahan di tempat kita masing-masing ya. Tapi saya mau mendengar nih dari Bapak Ibu yang lain. Tadi Mama Nia sudah menyampaikan permasalahannya dengan sangat baik. Tapi saya juga mau dengar dari Bapak Ibu yang lain permasalahan di sekolahnya. Siapa tahu ada yang berbeda atau ada yang lebih kompleks lagi bisa disampaikan. Ibu Febi, Ibu Elis, dan Pak Saya Bu Uki. Oh, baik, silakan. saya Bu. Oh, Ibu Ya, Febi. Ibu Siapa Febi, dulu? silakan. Siapa dulu? Oh iya. Silakan. Kalau saya Bu, kalau saya anak-anak sekarang malas belajar. Itu bisa dilihat dari keaktifan mereka semakin menurun. Jadi mereka sudah tidak mau lagi belajar, apalagi kan sekarang BDR nih. Jadi mereka sudah, kalau misalnya kita ajak belajar, begitu mereka sudah tidak mau lagi. Mungkin itu masalah saya yang paling saya alami sekarang sih Bu. Ya. Oke, Bu Febi, terima kasih. Bu. Mulai jenuh ya anak-anak ya, Bu ya. Iya, mulai bosan. Iya. Oke, terima kasih Bu Febi. Mungkin Ibu Elis bisa menyampaikan. Baik, terima kasih Bu Uki. Kalau permasalahan yang sangat kompleks di sekolah saya, anak-anak itu memiliki hasil akhir belajarnya tidak memenuhi kriteria ketuntasan minimal di sekolah saya. Jadi mungkin karena pengaruh sekarang tidak ada tatap muka, jadi mereka mengalami penurunan dalam pencapaian hasil akhir. Mungkin itu Ibu Uki dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Elis. Saya mau dengar dari Pak Josi juga nih, di sekolahnya masalahnya gimana Pak? Iya, Ibu Uki, di sekolah saya ini kan rata-rata anak-anak sudah pada pegang HP masing-masing. Malah dengan adanya pembelajaran daring ini mereka diwajibkan untuk punya HP. Nah, kadang anak-anak tidak menggunakan HP itu dengan bagus sesuai dengan tugas mereka sebagai pelajar. Sehingga membuat masalah-masalah yang terjadi bahwa hasil prestasi mereka menurun. Itu masalah yang sangat dihadapi di sekolah saya karena kurang kontrolnya kita guru terhadap siswa dan juga mungkin dari orang tua. Oke, mendengar permasalahan Bapak Ibu ini, kita mau diskusi ya Bapak Ibu ya. Oke, supaya diskusi kita ini terarah dengan baik, silakan klik
link Jamboard yang sudah saya bagikan di kolom chat kita. Saya coba share supaya kita bisa sama-sama ini ya. Oke. Ada beberapa slide yang saya berikan di sini. Oh, masih loading. Oke, sudah ada yang mulai menuliskan. Wah, cepat sekali nih ya. Jadi masalah apa yang dihadapi kita harus tahu nih. Oh, Ibu Nia, anak tidak senang lagi belajar. Ibu Elizabeth tadi yang sudah disampaikan, anak tidak memenuhi kriteria KKM. Anak terkadang izin ke toilet terus ini. Oke. Oke, masalah yang dihadapi. Oke. Metode ceramah masih mendominasi. Ini dari siapa ini? Metode ceramah masih Aduh, mendominasi. minta maaf saya lupa tulis nama Ibu. Supaya saya tahu nih siapa yang sudah input. Ya. Oke. Anak-anak mulai bosan belajar ya Ibu Febi ya. Oke. Ya. Ibu Nia. Ini anak terkadang izin ke toilet terus, ini masalah siapa ini? Masalah anak juga masalah guru itu. Masalah guru dan masalah anak. Oke, siswa tidak mengumpulkan pekerjaan tepat waktu. Metode ceramah masih mendominasi. Anak-anak mulai bosan belajar, anak tidak senang belajar. Wah, melihat masalah-masalah yang Bapak Ibu hadapi ini, coba Bapak Ibu menganalisis kembali di slide yang kedua, Bapak Ibu. Kenapa kok itu bisa terjadi ya Bapak Ibu ya? Kok mereka bisa bosan? Kok mereka bisa tidak memenuhi KKM? Apa sebenarnya yang membuat mereka itu terjadi seperti itu? Kenapa sih sebenarnya? Apa alasannya terjadi? Nih Bu Nia bilang adanya sikap bodoh dari orang tua. Iya, karena kita PBL ya Ibu ya. Jadi orang tua sebenarnya punya andil yang banyak sebenarnya, tapi orang tua merasa bodoh, sikapnya tidak peduli begitu ya. Oke. Ini ada evaluasi yang baik dari seorang guru. Ini siapa nih? Karena guru tidak menguasai model-model pembelajaran yang inovatif. Oke, Ibu. Terima kasih. Ibu Elizabeth mengatakan pembelajarannya kurang menyenangkan. Terima kasih Ibu Nia, Pak Josi, dan Ibu Elizabeth. Saya menunggu Ibu Febi ini. Oh, Ibu Febi, terima kasih. Pembelajaran yang monoton. Oh, sekarang kita tahu Bapak Ibu kenapa kita punya masalah ya. Kenapa kok anak-anak mulai bosan? Kenapa kok anak-anak KKM-nya tidak mencapai ketuntasan? Oh, itu karena nih, Bapak Ibu sudah menjawab sendiri nih. Pembelajarannya monoton, Bapak Ibu. Kemudian tidak menguasai pembelajaran yang inovatif. Kemudian pembelajarannya kurang menyenangkan. Nah, kita sudah tahu nih Bapak Ibu, masalahnya apa? Alasan terjadinya kenapa? Nah, kalau kita sudah tahu seperti ini, coba Bapak Ibu slide yang ketiga. Kira-kira bagaimana cara kita mengatasinya Bapak Ibu? Ibu Nia, wah Ibu Nia gercep sekali. Ibu Nia mencoba menggunakan pembelajaran yang mementingkan topik sesuai dengan dunia nyata mereka. Wah, poin yang bagus Ibu Nia. Sesuai dengan dunia nyata mereka. Kontekstual ya Ibu Nia yang maksudnya ya Bu ya? Ya, betul Bu. Wah, good sekali Ibu Nia. Karena saya sudah jenuh berceramah dengan mereka, maka saya memilih sebaiknya mereka cerita saja kejadian yang mereka hadapi. Akan sangat membantu saya. Bagus sekali Bu Nia. Wah, itu good Ibu. Pak Josi, guru harus mampu mendesain pembelajaran yang inovatif. Oke. Merubah bentuk pembelajaran dengan yang lebih menarik Ibu Febi, terima kasih. Kita menunggu Ibu Elis. Bagaimana caranya kita di slide yang ketiga Ibu Elis? Bagaimana kita bisa mengatasi masalah kita? Oke. Nah, Bapak Ibu, kalau kita sudah tahu nih cara kita mengatasinya, kira-kira pendekatan seperti apa yang mau kita pakai di kelas?
Ada yang sudah membuat konsep pembelajaran yang menggunakan kegiatan berhubungan dengan pengalaman sendiri. Ini Bu Nia ya? Oke, bisa move ke slide keempat. Kira-kira kalau kita sudah tahu, oke ada yang membuat, pendekatan PBL, good. Problem based learning ya. Kalau problem based learning ini berarti project based learning. Ya, project based learning. Terima kasih Pak Josi. Pendekatan yang sangat bagus kita lakukan. Bu Feby membuat pembelajaran yang lebih banyak ke project. Wah, saya mendapatkan 2 insight ya yang sama. Project dan project dari Pak Josi dan juga Ibu Feby. Kita mungkin bisa Pengalaman membuat sendiri. model atau pendekatan yang sesuai dengan materi, Bu. Oke. Terima kasih Ibu Elis. Ibu Nia. Mengintegrasikan dengan pengalaman, dan project. Wah, bagus sekali Bapak Ibu. Oke. Nah, jadi saya mau tahu kesimpulannya nih. Kita sudah tahu masalahnya, kita sudah tahu bagaimana cara menghadapi masalahnya. Bapak Ibu juga sudah mengutarakan pendekatan apa yang akan dilakukan di kelas. Dari Pak Josi, pendekatan PBL, Ibu Feby juga lebih banyak ke project, Ibu Nia berbasis pengalaman siswa, sama juga di Ibu Elis juga. Nah, Bapak Ibu sudah ada nih pendekatan yang Bapak Ibu mau lakukan di kelas. Ya, jadi kita kayaknya mau ke project based learning ya nih Bapak Ibu ya? Ya, lebih cocoknya ke PBL itu Ibu. Iya, lebih banyak ke project-project. Bisa saya mendengarkan? Mungkin anak-anak lebih tertarik ya kalau kita membuat project, Bu Uki. Oh, betul sekali Bu Elis. Bagaimana pendapat Ibu Feby? Ya betul, saya setuju karena kalau misalnya mereka lakukan langsung kayaknya lebih menarik buat mereka. Oke, kalau Ibu Nia, bagaimana Bu pendapat Ibu tentang project based learning yang akan kita pakai? Silakan di-unmute dulu Bu. Halo Mania, diaktifkan dulu audionya. Ya, sudah Bu. Kalau saya menggunakan konsep pembelajaran berbasis masalah, Bu. Oke. Ya, saya melihat bahwa dengan konsep berbasis masalah, saya tidak harus memaksa anak mengikuti apa yang saya ajarkan. Tapi biarkan saja anak berkembang sesuai dengan fakta yang ada di sekitarnya. Dan sangat membantu saya, Bu. Oke, terima kasih Bu Nia. Masukannya sangat bagus. Pak Josi, bagaimana pendekatannya? Ya, kalau saya, kalau ketika PBL itu kan anak harus belajar menghasilkan sesuatu. Jadi pembelajaran yang kita lakukan itu lebih pentingnya ke keterampilan, menggali keterampilan, minat, dan kreativitas siswa. Makanya kita menggunakan pendekatan PBL, Project Based Learning. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita sudah dapat jawaban dari masalah kita ya. Berarti kita sudah tahu kita akan menggunakan apa nih untuk anak-anak kita yang dengan masalah-masalah yang tadi. Nah, mungkin ada yang mau kasih kesimpulan, closing statement untuk diskusi kita hari ini? Saya Bu. Silakan Bu. Saya Bu. Saya ya. Oh ya. Baik, dari yang sudah kita bahas bersama, saya mengambil kesimpulan begini Bu. Jadi mungkin permasalahan yang saya alami selama ini kan mungkin ada dukungan dari orang tua. Jadi dengan adanya proyek ini ada kerjasama antara anak-anak dan orang tua untuk melakukan tugas-tugas yang diberikan. Itu yang menurut saya. Dan yang kedua adalah anak-anak lebih senang karena mereka langsung praktek, langsung menunjukkan keahlian mereka, langsung membuat sesuatu yang mereka inginkan dengan arahan yang kita berikan. Itu sih kesimpulan saya, Bu. Ya. Ada lagi? Terima kasih. Mantap, Bapak Ibu. Saya rasa kita punya kesimpulan yang sama ya, Bapak Ibu ya. Oke, silahkan dieksekusi Bapak Ibu di kelasnya masing-masing atau di sekolahnya masing-masing. Terima kasih. Oke.
Baik, terima kasih banyak atas pemaparan materi dari Ibu Uki yang sangat bermanfaat untuk kita. Mari Bapak Ibu kita gunakan model-model pembelajaran yang inovatif sesuai dengan kondisi dan lingkungan kita agar tujuannya anak-anak akan semangat belajar. Oke, terima kasih. Saya akan akhiri kegiatan kita pada hari ini dan saya mengucapkan salam guru penggerak, salam perubahan. Oke, Salam guru dadah penggerak, semuanya. merdeka Sampai belajar. jumpa.